Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhsin. Di MTS IN, saya biasa dipanggil dengan Pak Muhsin. Kalau untuk siswa-siswi yang merasa sudah akrab dengan saya, biasa dipanggil dengan Pak Mu. Dan untuk hari ini, saya dikasih tugas untuk memberikan penilaian. Dan saya pikir lebih tepatnya saya akan menilai dengan teman yang sejajar dengan saya, yaitu adalah Pak Muhammad Agus Falah SPDI yang biasa dipanggil dengan Pak Falah. Perlu diketahui, saya masuk ke MTS ini itu tahun 2012, sedangkan Pak Falah itu tahun 2015. Artinya paling tidak sedikit banyak saya tahu dengan bagaimana karakter dia ketika dia mengajar. Yang pertama, saya setuju bahwa Pak Falah ketika mengajar itu beliau menguasai materi apa yang diajarkan, khususnya takrib, nahwu shorof, fikih. Karena dari basicnya saja dia adalah lulusan dari pesantren. Berbanding terbalik dengan saya, mungkin kalau menguasai materinya masih kurang, karena saya hanya berasal dari madrasah saja. Kemudian yang kedua, ketika di kelas beliau juga sering membuat celetukan yang tidak jarang membuat siswa-siswinya itu tertawa. Bahkan kadang gurunya yang lewat pun tidak sengaja mendengar celetukan beliau, itu juga ikut tertawa. Dan yang berikutnya, saya setuju Bapak Falah ketika mengajar itu sangat jelas, cetok, walaupun sangat singkat, tapi materinya terkena. Kemudian saya juga sering menemui bahwa beliau itu membuat ringkasan-ringkasan yang fungsinya adalah untuk mempermudah siswa. Dan yang perlu dievaluasi dari beliau adalah pertama, ketika menerangkan memang cetok, tapi sering terbata-bata seperti saya sekarang. Kemudian juga terlalu cepat, ya. Terus yang kedua, kalau misal tingkat kedisiplinannya beberapa ditemui bahwa beliau kadang telat masuk ke kelas, ya. Kemudian setelah dibina dalam beberapa hari oleh pengawas, kemudian tentunya diawasi oleh Bapak Kepala Madrasah, alhamdulillah setelah saya perhatikan ada beberapa kemajuan, karena saya tahu bahwa Pak Fala itu orangnya nggak enakan. Jadi ketika sudah ada teguran dari Bapak Kepala Madrasah, evaluasi dari Bapak Pengawas, alhamdulillah untuk beberapa hari ini jam masuknya itu sudah sesuai, ya, tepat waktu, ketika keluar juga tepat waktu. Kemudian sudah mulai berinteraksi dengan guru yang lain, walaupun selama ini lebih dekat kepada saya, saling sharing dan lain sebagainya. Dan akhir-akhir ini juga beliau juga sudah aktif mengikuti kegiatan guru di luar, salah satunya adalah MGMP. Itu saja yang bisa kami evaluasi dari rekan saya, Pak Falah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya Mulyani Rum sebagai guru bahasa Inggris di MTS IN Banyurip Ageng. Dalam hal ini saya akan menilai dari Bukom. Bukom Maria itu di sini mengajar IPS. Kelebihan dari Bukom itu yang pertama bisa menguasai kelas, yang kedua bisa bekerja sama dengan sejawat. Untuk kekurangannya dari Bukom Maria, kurang variatif, yang kedua belum bisa mengikuti perkembangan zaman, dan ketiga belum bisa menguasai nama-nama anak. Tapi dengan berjalannya waktu, yang diberi pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, sehingga Bukom bisa lebih variatif, ya, lagi dalam mengajar. Beliau kadang bisa menggunakan PPT dalam mengajar di kelasnya dan bisa mengikuti perkembangan zaman dengan mengajar melalui IT. Berikutnya,
Yang dulu beliau belum bisa menguasai nama-nama anak, sekarang bisa lebih ya, separuh dalam untuk menguasai nama-nama anak sehingga bisa lebih dekat dengan peserta didik di dalam kelasnya. Hanya itu aja yang bisa saya sampaikan untuk menilai dari buku Maria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahid, guru matematika kelas 7 dan 8. Di sini saya akan mereview kegiatan pembelajaran dari Bapak Ragil selaku guru bahasa Inggris kelas 9. Pertama, terkait dengan kekurangan dari Pak Ragil terlebih dahulu. Untuk kekurangan dari Pak Ragil itu pertama adalah dalam mengendalikan siswa itu masih kurang bisa mengontrol. Banyak siswa yang masih tidur, siswa yang masih dongeng, tidak dikendalikan. Tapi secara keseluruhan bagus dalam pembelajarannya. Terus yang kedua, Bapak Ragil ini dalam pendahuluan tidak memberikan motivasi kepada siswa, hanya sekedar motivasi yang tidak melibatkan dengan pelajaran bahasa Inggris, hanya motivasi kata-kata saja. Terus yang kedua, di kegiatan inti Bapak Ragil ini belum melibatkan siswa secara keseluruhan, tidak menunjuk satu persatu dengan menggunakan nama-nama, tapi bertanya secara keseluruhan. Tetapi dalam beberapa waktu Pak Ragil ini sudah melibatkan anak, tapi kurang banyak. Terus untuk media pembelajaran yang digunakan Pak Ragil, ini media yang digunakan belum terlihat banyak, tidak menggunakan PPT dan masih menggunakan buku-buku yang ada, buku pegangan siswa, jadi kurang banyak yang digunakan. Terus untuk penutup ini sudah bagus, pada kegiatan penutup sudah masuk semua, sudah memberikan evaluasi, sudah memberikan refleksi terhadap anak-anak bahwa pembelajaran ke depan itu adalah pembelajaran materi selanjutnya sudah ada. Terus menanyakan siswa apa kesulitannya, terus menanyakan juga apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, itu sudah masuk. Jadi untuk kelebihan Pak Ragil ini, satu, siswa sudah nyaman meskipun belum bisa dikendalikan beberapa siswa, tapi secara keseluruhan pembelajaran Pak Ragil itu sangat menyenangkan. Dan sudah terlihat perkembangan dibandingkan dengan pembelajaran yang terdahulu belum melibatkan siswa, sekarang sudah melibatkan siswa, walaupun tidak sebanyak, masih sedikit, hanya 50% saja. Itu saja, terima kasih dari saya. Semoga kedepannya Pak Ragil ini bisa lebih semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.